Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Hasanah dengan NIM 0320011032 kelas J Prodi PGSD. Di sini kita akan membahas mata kuliah inovasi pembelajaran. Langsung saja ke materinya. Model dan desain pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran. Yaitu pertama ada pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik dan taktik pembelajaran. Kemudian ada model pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik, guru diberi ruang menggunakan pendekatan atau model pembelajaran lain. Selanjutnya ada sintaks model pembelajaran kooperatif. Pertama, menyampaikan tujuan, penyajian informasi, pembentukan kelompok, apresiasi, evaluasi, dan pembimbingan kelompok. Berikut jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat, strategi pembelajaran kooperatif. Yang kelima, strategi pembelajaran afektif. Yang keenam, strategi pembelajaran kontekstual. Ketujuh, strategi pembelajaran aktif, dan yang kedelapan, strategi pembelajaran kuantum. Prinsip pembelajaran efektif. Pembelajaran terdiri dari dua kata. Pertama, belajar menunjukkan apa yang dilakukan seseorang sebagai subjek yang menerima pelajaran. Yang kedua, mengajar menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh pengajar. Efektif adalah perubahan yang membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu. Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Karakteristik pembelajaran efektif. Pembelajaran yang efektif dapat diketahui dengan ciri, yaitu belajar secara aktif baik mental maupun fisik, metode yang bervariasi sehingga mudah menarik perhatian siswa dan kelas menjadi hidup, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas, suasana demokratis di sekolah, pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata, interaksi belajar yang kondusif, dan pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan yang belajar yang muncul, mencari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial sebagai perbaikan. Prinsip pembelajaran efektif. Yang pertama, mengkaji pengetahuan sebelumnya. Yang kedua, mempertimbangkan perbedaan individual. Yang ketiga, sesuai dengan tujuan negara secara objektif. Yang keempat, mengembangkan keterampilan metakognisi. Yang kelima, memberikan interaksi sosial. Keenam, menggabungkan konteks yang realistis. Ketujuh, melibatkan siswa dalam konteks yang relevan. Dan yang kedelapan, pemberian umpan balik yang sering, tepat waktu, dan konstruktif. Strategi pembelajaran efektif. Yang pertama, konteks, kedua fokus, sosialisasi, individualisasi, urutan, dan evaluasi. Berikut ini beberapa cara membangkitkan motivasi siswa. Yang pertama, guru berusaha menciptakan persaingan di antara siswanya untuk meningkatkan proses belajarnya. Kedua, guru siswa berusaha menarik minat belajar siswa. Ketiga, sistem pembelajaran individual. Keempat, suasana belajar yang menyenangkan. Kelima, lingkungan belajar yang menarik. Dan keenam, pengelolaan kelas. Desain lingkungan fisik kelas. Prinsip penyusunan kelas, gaya penyusunan, menciptakan lingkungan fisik kelas yang sehat, dan mengatur kelas. Kemudian pelaksanaan pembelajaran. Pertama, kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sebagai fasilitator pembelajaran, motivator pembelajaran, pemacu pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar. Kemudian ada evaluasi dan tindak lanjut, yaitu evaluasi pembelajaran efektif, evaluasi pembelajaran ranah kognitif, dan evaluasi pembelajaran ranah psikomotorik. Pendalaman materi. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran,
yaitu pendekatan individualistik, pendekatan campuran, pendekatan keagamaan, pendekatan kelompok, pendekatan edukatif, dan pendekatan kebermaknaan. Jenis metode pembelajaran, itu ada transfer pengetahuan, ada ceramah, tanya jawab, dan seminar. Pengembangan keterampilan, ada peragaan, praktikum, simulasi, dan bermain peran. Kemudian pembentukan sikap, yaitu praktikum dan sumbang saran. Yang terakhir pemecahan masalah, ada diskusi dan tugas mandiri. Sekian materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.